Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Dan rasanya sudah sangat lama Kak Krisna tidak bertemu dengan adik-adik semua. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim. Hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020. Dan untuk memulai ibadah kita di saat ini, Kak Krisna mengajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Dan dengan penuh sukacita kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Dan bersama-sama kita mengangkat pujian yang berkata, "Dengar Dia panggil nama saya." Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di saat ini, mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Doa ini akan dibawakan oleh teman kita, Selin Koridama. Teman-teman dan kakak pengasuh, mari kita satu dalam doa 3. Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini kami dasari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Selin sudah boleh membawakan kita dalam doa di pagi ini. Nah, adik-adik semua masih tetap semangat? Kak Krisna percaya semua yang ada di rumah pasti masih tetap semangat untuk memuji Tuhan dan masih tetap berdiri. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian lagi yang berkata, "Hatiku penuh nyanyian." Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan melalui Mazmur puji-pujian. Dan Mazmur yang akan kita baca terambil dari Mazmur pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-7. Kak Krisna ulangi lagi, Mazmur pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan tempat perlindungan, ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ayat 2, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ayat 4,
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ayat 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ayat 6, Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian mazmur puji-pujian kita di pagi ini. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Kak Krisna ulangi sekali lagi. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Mama papa yang ada di rumah minta tolong untuk bisa membantu adik-adik di rumah untuk dapat mendapatkan pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Dan doa ini akan dipimpin oleh teman kita, Rahel Susetya. Pertama, sebelum kita baca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca firman-Mu. Berkati firman ini supaya menjadi berkat bagi Tuhan kami semua. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Rahel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Rahel. Mari kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20 dengan judul Gembala-Gembala. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan sebuah pujian dari teman kita, Tasya Pikarima.
Ya adik-adik, sebelum Kak Krisna bercerita dan menjelaskan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, Kak Krisna punya satu video dan mari Kak Krisna ajak adik-adik semua untuk bisa menyaksikan video ini secara bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya adik-adik, sebelum Kak Krisna bercerita, Kak Krisna punya pertanyaan untuk adik-adik. Apa arti dari kata gembala? Apa yang adik-adik ketahui tentang gembala? Coba, adakah di antara adik-adik yang tahu? Kak Krisna yakin bahwa pasti di antara adik-adik ada yang tahu. Ada orang yang berkata bahwa gembala itu adalah orang yang mengurus hewan ternak. Gembala itu adalah orang yang biasanya memberi makan dan minum bagi hewan ternak. Nah, itu semua adalah benar. Gembala
adalah orang yang bertugas untuk merawat dan mengurus hewan ternak seperti kambing dan domba. Dan karena tugasnya adalah mengurus hewan ternak, maka dia harus dapat memastikan bahwa hewan ternaknya dapat makan dan minum dengan baik dan tentunya tepat waktu. Nah, adik-adik, zaman dulu gembala ini dia tinggalnya itu berpindah-pindah tempat. Tujuannya untuk mencari padang rumput serta sumber air bagi hewan ternaknya, sehingga menyebabkan dia selalu berpindah-pindah tempat. Dan terkadang gembala ini juga tinggal seatap atau serumah dengan kawanan ternak dan dombanya. Seperti itu adik-adik. Nah, suatu saat ketika malam hari, ketika para gembala ini bersama-sama dengan kawanan gembalaannya, kawanan hewan ternak yang mereka pelihara dan mereka urus, tiba-tiba datanglah cahaya yang sangat terang. Dan ternyata cahaya yang sangat terang itu adalah malaikat Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan menyatakan dan menampakkan diri kepada mereka. Nah, di sana malaikat Tuhan menyampaikan 3 pesan kepada mereka. Pesan yang pertama, bahwa akan terjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan itu artinya sukacita, kegembiraan yang sangat besar. Bukan hanya kepada para gembala, tetapi bagi semua bangsa, semua manusia yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, kesukaan yang besar itu adalah lahirnya Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus atau Juru Selamat kita atau Sang Mesias itu akan membawa damai bagi kita semua manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, itu adik-adik 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Nah, adik-adik, setelah mendengar pesan dari malaikat Tuhan, para gembala ini kemudian bergegas. Mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk melihat Maria, Yusuf, dan tentunya bayi Yesus. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Mereka sangat bersukacita karena apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dan apa yang mereka lihat itu ternyata benar. Kemudian mereka menceritakan apa yang sudah mereka alami, apa yang sudah mereka lihat ini kepada semua orang yang mereka temui. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa kan cerita kita di saat ini. Dan pertanyaannya bagi kita semua adalah, kenapa Tuhan Allah mau memakai para gembala sebagai saksi atas kelahiran Tuhan Yesus? Adakah di antara adik-adik yang tahu alasan Tuhan Allah memilih para gembala sebagai saksi akan kelahiran Tuhan Yesus? Nah, mari kita dengarkan apa alasannya. Alasannya itu Tuhan Allah ingin mematahkan kesombongan manusia. Adik-adik tahu, para gembala ini adalah bagi manusia, gembala itu bukan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Gembala itu pekerjaan yang tidak bersih karena mereka harus bersentuhan dengan hewan. Pasti mereka kotor, mereka bau. Kemudian mereka tidak punya pengaruh apa-apa di kalangan masyarakat. Nah, mereka istilahnya itu mereka adalah orang yang hina di mata manusia. Tetapi kenapa Tuhan mau memakai mereka? Tadi Kak Krisna sudah sampaikan bahwa Tuhan ingin mematahkan kesombongan manusia. Tuhan ingin memakai siapa saja, orang-orang yang hina di mata manusia, orang-orang yang lemah atau yang bodoh di mata manusia. Tuhan ingin memakai mereka. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Dia mengasihi semua orang. Siapa saja Dia akan pakai untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Dia. Entah dia itu orang yang kaya atau orang yang miskin, orang yang bodoh atau orang yang pintar, Tuhan tidak pernah membedakan itu.
Dia mau pakai siapapun untuk menjadi saksi bagi kemuliaannya. Adik-adik dan Kak Krisna, setiap kita juga pasti punya kelemahan. Tetapi jangan berkecil hati. Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya. Seperti para gembala tadi, walaupun mereka dianggap hina di mata manusia, tetapi mereka mau menjadi saksi untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ketika mereka mendapat pesan yang disampaikan oleh malaikat, mereka kemudian bergegas, melakukan bagian mereka, melakukan tugas mereka. Nah, adik-adik juga dan Kak Krisna dan siapa saja, ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan namanya, walaupun kita lemah dan terbatas, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Untuk itu kita tetap mau melakukan bagian kita sebagai saksinya, seperti para gembala tadi. Nah, adik-adik, itu tadi cerita dan pembelajaran kita di hari ini. Tetap rendah hati, tetap setia untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan dan bersama-sama kita menyanyikan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada pagi ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada pagi ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur untuk berkat, penyertaan, dan kasih, dan segala hal yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga walaupun saat ini dengan kondisi dan keadaan yang ada, kami masih tetap beribadah dalam ibadah sekolah minggu, walaupun itu secara virtual ya Bapa. Kami sadar sungguh bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang sudah menyakiti hati-Mu, bahkan hati sesama kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang begitu besar, Allah yang penuh kasih dan sayang, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh Engkau berikan kepada kami, yang sudah boleh kami baca dan kami dengarkan di pagi hari ini. Kami boleh belajar dari para gembala ya Tuhan. Walaupun pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang hina di mata manusia, tapi apa yang hina di mata manusia Engkau pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sehingga mengajarkan kami supaya tidak menjadi orang-orang yang sombong, tidak membeda-bedakan orang, tetapi bagaimana kami tetap mengasihi sesama kami dengan status dan kondisi yang mereka miliki ya Tuhan. Seperti Engkau sudah mengasihi kami dan memilih kami Tuhan menjadi saksi-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami datang Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota di mana kami tempati ya Tuhan, kota Jayapura. Tuhan kiranya memberkati pemerintah bangsa ini,
pemerintah provinsi, pemerintah Kota Jayapura, beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan di kota ini ya Bapak. Bapak, kami juga datang, kami rindu berdoa untuk gereja kami, Gereja Protestan Indonesia di Papua. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di sinode, yang ada di klasis, sampai kepada jemaat-jemaat yang ada di pedalaman. Tuhan memberkati kami semua, beri hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin lembaga ini. Biarlah pekabaran Injil terus diwartakan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Dan biarlah semuanya kami pulangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami terkhusus datang berdoa untuk jemaat kami, jemaat Elim ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pendeta, setiap majelis yang senantiasa melayani kami, begitupun dengan pengasuh-pengasuh kami. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, maupun pelayanan mereka. Kiranya mereka terus melayani Engkau dengan setia ya Bapa. Tuhan yang baik, saat ini kami datang, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Bapak, terima kasih untuk orang tua, keluarga yang Bapak berikan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati kehidupan orang tua dan keluarga kami, beri sehat kuat, beri umur panjang, memberkati pekerjaan mereka, dan Tuhan menolong mereka selalu ya Bapak. Mungkin ada keluarga kami yang sakit, kiranya Bapa menyembuhkan mereka, memberikan mujizat kesembuhan kepada mereka. Kami juga saat ini mau berdoa kepada guru-guru kami ya Tuhan, yang senantiasa memberikan kami ilmu Tuhan. Walaupun sampai saat ini ya Bapa, kami belum bisa melakukan belajar secara tatap muka, secara langsung dengan guru-guru kami di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati guru-guru kami dengan kehidupan mereka, dengan keluarga mereka. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin ada teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk kondisi yang sampai saat ini masih terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, kami sudah rindu untuk bertemu dengan teman-teman kami, baik dalam ibadah tunas, ibadah sekolah minggu, maupun dalam kegiatan belajar di sekolah ya Bapak. Kami sudah rindu untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan mereka. Kiranya Bapak memberikan mujizat supaya kondisi keadaan COVID-19 ini bisa berakhir, bisa teratasi, dan kami boleh kembali untuk bisa bertemu, berkumpul, baik di sekolah, baik dalam ibadah sekolah minggu maupun ibadah tunas ya Bapa. Tuhan Yesus kiranya mau menolong kami ya Tuhan. Dan Bapa, ini doa kami bersyukur untuk apapun yang Bapa berikan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Ya adik-adik, Kak Krisna mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Gembala di Padang. Gembala di padang menjaga di malam senyap, dan domba yang baring di sana yang jumlahnya sudah genap. Terdengar kidung yang indah di langit yang terang cahayanya. Malaikat bernyanyi bersama, dan pujilah Tuhannya. Mari adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua yang telah beribadah di saat ini. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Kak Krisna berharap adik-adik tetap menjaga kondisi kesehatan adik-adik dengan menjalankan protokol kesehatan, dan juga jangan lupa bahwa pada tanggal 17 Desember, hari Kamis tepatnya, kita akan ada dalam ibadah perayaan Natal Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GPI Elim AB Pura. Dan bagi adik-adik yang ingin terlibat dalam pelayanan ibadah Natal Par ini, bisa dapat mengirimkan video kepada kakak-kakak pengasuh seperti Mama Os dan juga Mama Ira. Entah itu adik-adik mau menyanyi atau baca puisi, silahkan nanti minta Mama dan Papa untuk merekam, kemudian langsung bisa dikirim videonya kepada Mama Os dan juga Mama Ira melalui WhatsApp atau WA. Demikian, sampai ketemu pada ibadah Natal Par hari Kamis tanggal 17 Desember. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!